Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa dalam Wisma Kencana Channel. Doaku semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan. Pada video saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan makna tanda salib dalam kehidupan iman kita. Kita seringkali bertanya, kenapa hanya orang Katolik yang membuat tanda salib? Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan rekan-rekan seiman yang kadang masih merasa ragu dengan iman yang diyakini, yang terungkap dalam tanda salib ini. Selamat menyaksikan video ini. Para saudara-saudari yang terkasih, mungkin sering kita bertanya dalam hati, mengapa kita yang sama-sama percaya kepada Yesus, kok yang Katolik selalu membuat tanda salib, sedangkan yang lain tidak melakukannya? Apakah ada perbedaan antara mereka yang bersama-sama mempercayai dan percaya pada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dunia? Lalu apa sebenarnya makna dari salib itu? Saya ingin memperjelas makna dan tanda salib ini bagi saudara-saudari. Tanda salib itu mengandung arti yang sangat mendalam. Paling tidak ada 4 makna yang terkandung dalam tanda salib yang kita lakukan. Yang pertama, kemanunggalan dari Allah Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu nampak dari tanda salib yang kita lakukan itu. Yang kedua, mengandung arti bahwa salib itu menunjukkan keadilan Allah, yang menyatakan bahwa betapa kejamnya akibat dosa kita, Allah sendiri yang menebusnya dengan wafatnya di salib. Yang ketiga, makna yang terkandung di dalamnya, bahwa salib itu menunjukkan kasih Allah yang terbesar, yaitu bahwa Ia menyerahkan nyawanya bagi kita, agar kita dapat diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Dan yang terakhir, salib yang merupakan tanda keselamatan dan kemenangan orang-orang Kristen itu, yang disebabkan oleh kemenangan Kristus atas dosa dan maut. Jadi tanda salib itu merupakan lambang yang berdasarkan Alkitab. Kita bisa melihat kitab Yesaya, Keluaran, Wahyu. Jadi bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Bahkan Nabi besar, Rasul Agung, Santo Paulus, bermegah dengan pewartaan salib Kristus. Sehingga wajarlah jika kita sebagai pengikut Kristus membawa makna tanda salib ini kemanapun kita berada. Bahkan menurut sejarah, diketahui bahwa tanda salib itu memang merupakan tradisi jemaat awal yang dimulai sekitar abad kedua, berdasarkan kesaksian para bapak gereja, terutama Tertullian, yang dilanjutkan oleh
Santo Cyril dari Yerusalem, Santo Efrem, dan juga Santo Yohanes dan Damaskus. Jadi walaupun kita tidak membaca ajaran mengenai salib ini dilakukan oleh para rasul dalam Alkitab, namun bukan berarti bahwa tanda salib itu tidak berdasarkan Alkitab. Sebab biar bagaimanapun makna yang terkandung dalam perbuatan tanda salib itu terpusat pada Kristus untuk mengingatkan para beriman akan keselamatan yang dapat diperoleh oleh jasa Kristus yang tersalib dan bangkit. Maka tanda salib bagi umat Kristiani adalah tanda yang harus kita bawa kemanapun sebagai tanda yang mengingatkan kita kepada salib Kristus yang menyelamatkan kita. Saudara-saudari, sekarang kita akan melihat bagaimana cara membuat tanda salib yang benar, yang baik, yang tepat. Ada beberapa cara untuk membuat tanda salib. Tetapi yang terpenting di sini adalah makna yang ingin disampaikannya dan penghayatan orang yang membuat tanda salib itu. Maka cara yang mendetail sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah. Misalnya, ada yang membuat dengan 2 jari, jari penunjuk dan jari tengah, yang melambangkan sebenarnya kodrat Yesus, yaitu Allah dan manusia. Itu biasanya begini. Dan ada yang menggunakan 3 jari. Dan ini melambangkan Trinitas atau Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan yang terakhir ada yang menggunakan 5 jari. Hal ini melambangkan kelima luka-luka Yesus di kayu salib. Atau arah salibnya ada yang ke kanan dulu baru ke kiri, atau sebaliknya. Yang dari kanan ke kiri itu banyak dilakukan oleh gereja-gereja Ortodok Timur atau gereja-gereja dari daerah timur. Tetapi ada yang juga dari kiri dahulu baru ke kanan. Dan itu yang biasa dilakukan oleh gereja Katolik Ritus Roma, atau sering yang kita lakukan ini adalah dari Ritus Roma. Tapi umumnya caranya adalah demikian. Dengan 2 atau 3 jari atau 5 jari, jari tangan kanan di dahi sambil mengucapkan atas nama Bapa. Tangan kemudian ke dada, melambangkan hati atau ke perut, menunjuk kepada luka Yesus di perutnya ataupun rahim, di mana Yesus dikandung oleh Bunda Maria. Sambil mengucapkan Putra, kemudian tangan menuju ke bahu kiri dan kanan sambil mengucapkan dan Roh Kudus. Amin. Lalu dengan tangan kembali terkatup. Ini suatu tindakan yang biasa sekali dilakukan oleh kita semua sebagai anggota gereja Roma. Mungkin kita juga perlu bertanya, kapan ya
waktu yang tepat untuk membuat tanda salib itu. Para saudara-saudari yang terkasih, jawaban populernya itu Coca-Cola. Kapan saja, di mana saja, dalam segalanya, kita bisa membuat tanda salib. Tetapi kalau mau memperdalam makna dari yang kita lakukan, bisa dilakukan pada saat sebelum dan sesudah berdoa. Kita lakukan itu. Ada juga ketika kita melawati setiap bangunan gereja Katolik untuk menghormati bahwa kehadiran Yesus ada dalam tabernakel di gereja itu. Ini seringkali dilakukan oleh orang sepuh kita, tapi anak-anak muda sekarang ini kurang memahami itu. Atau ketika kita memasuki gereja, membuat tanda salib dengan air suci. Lalu sering orang melakukan saat sedang menghadapi ketakutan. Misalnya ketika kita mendengar sirene ambulans, mobil kebakaran, ataupun ketika menerima kabar duka cita orang yang sudah meninggal, atau kita merasakan khawatir, takut, dan berbagai ancaman di sekitar kita bisa membuat tanda salib. Ketika kita melihat salib Kristus ataupun di saat-saat lain untuk menghormati Kristus, kita mohon pertolongannya. Atau ketika kita hendak mengusir godaan, ketakutan, maupun mengusir pengaruh kuasa jahat, kita juga membuat tanda salib. Ketika ayah sebagai imam dalam keluarga memberkati anak-anaknya, ia dapat menandai anak-anaknya dengan tanda salib di dahi mereka. Misalnya sebelum anak-anak berangkat ke sekolah atau sebelum mereka tidur pada waktu malam. Para pendengar, saya mau mengatakan makna salib sebagai penghayatan pribadi. Ada 3 hal yang terkandung begitu mendalam bagi kita orang Katolik, tanda salib dalam penghayatan pribadi. Yang pertama, membuat tanda salib adalah memberikan kesaksian dan inti serta pusat iman kepercayaan kita. Menandai diri kita dengan tanda salib akan mengingatkan kita selalu akan seluruh pengorbanan dan harga yang sudah dibayar Yesus demi menebus dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, menandai diri dengan tanda salib bukan hanya sebuah pengakuan iman, tetapi juga doa. Sebagai sebuah doa, tanda salib yang kita lakukan memiliki kekuatan yang luar biasa. Santo Yohanes Chrysostomus bahkan sangat yakin bahwa setan akan sangat ketakutan dan lari terbirit-birit saat melihat kita membuat tanda salib. Yang ketiga, tanda salib juga merupakan sebuah sikap tubuh sederhana yang memiliki akar tradisi biblis. Tanda salib akan selalu mengingatkan kita akan peristiwa iman yang telah berumur lebih dari 2000-an tahun.
ketika Yesus mengorbankan dirinya demi menyelamatkan dan menebus kita. Dengan tanda salib, kita membuka diri kita pada kehadiran dan pertolongan Tuhan Yesus dalam membimbing dan menyelamatkan seluruh perjalanan hidup kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, akhirnya kita semakin sadar dan tahu bahwa dengan tanda salib tubuh kita telah dimeterai dan disucikan oleh Allah. Dalam segala kegiatan kita, dari kita bangun tidur, sebelum tidur, kita belajar, kita bekerja, kita melakukan pelayanan, kita makan, kita susah, kita senang, kita tertawa, kita menangis, salib menandai kita. Maka jika kita membuat tanda salib itu, berarti kita mengundang Allah Tritunggal untuk menjaga, melindungi, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Tanda salib juga merupakan tanda persatuan kita dengan sesama umat Katolik. Misalnya jika kita makan di rumah makan misalnya, kemudian melihat ada orang membuat tanda salib sebelum makan, kita pasti bilang, oh, orang itu orang Katolik, dia saudara saya seiman. Inilah makna dan kekuatan dengan tanda sederhana yang menjadi kekhasan gereja Katolik. Inilah juga yang disebut katolisitas iman. Oleh karena itu, saudara-saudari, selamat menghayati dan merasakan pengaruhnya bagi hidup Anda. Terima kasih pula telah menyaksikan video ini. Semoga memberi arti bagi iman Anda. Akhirnya, selamat berjumpa kembali nanti dalam video selanjutnya. Tuhan memberkati Anda. Vivat Yesus per Forman.